Mari kita semua harus berperan melawan narkoba. Keluarga yang mengetahui anak atau saudaramu terlibat narkoba, jangan takut untuk menyampaikan kepada semua pihak termasuk BNN, biar yang bersangkutan bisa direhabilitasi. Kita membangun Papua dengan pastikan bahwa kita harus bebas dari narkoba. Di podcast BNN Televisi Papua. Halo Sobat Papua, senang sekali hari ini saya Tania akan menemani podcast hari ini. Sekarang saya sudah berada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Papua. Saya bersama dengan Bapak Antonius Matius Ayudora, SMPC. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Oh, baik sekali. Alhamdulillah. Perlu seluruh Sobat Papua tahu, beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Papua. Izin Pak, kalau boleh tahu sudah berapa lama Saya menjabat sebagai Kanwil itu dari 2019 ya? di Papua Barat sampai 2021 dan 2021 saya mutasi menjadi Kanwil Papua. Jadi sampai saat ini sudah 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Ya. Berarti awalnya di Papua Barat dulu. Awalnya Pak? di Papua Barat. Siap. Selama masa jabatan Bapak di Papua, apakah Bapak pernah menemukan kasus penyalahgunaan di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Papua, Pak? Ya, tantangan kita memang berada pada lapas narkotika dan perkembangan kasus narkotika ini terus mengalami peningkatan. Betul sekali, Pak. Sehingga di lapas narkotika juga sudah mengalami overaudit untuk keluarga binaannya. Dan tantangan kita yang kedua, warga binaan di lapas narkotika itu juga banyak, ada sekitar 73 warga negara Papua Nugini ya. Dan mereka semua terkait dengan ganja yang menjalani pidana. Tantangan yang lain memang di lapas narkotika itu sendiri, ya, posisi bangunan itu dia menghadap ke belakang, jadi agak mengalami kesulitan untuk pengawasan. Dan kita sudah mencoba untuk mengembangkan sistem dengan memasang CCTV. Tapi selama ini juga saya sudah hampir 3 kali ya, 3 kali dilaporkan dari hasil penggeledahan bersama antara lapas narkotika dengan Polres Jayapura dan batalion yang berada di Doyo itu menemukan beberapa narkoba yang juga didapati di dalam lapas. Dan ada juga yang dilaporkan dilempar dari luar, tapi belum diketahui siapa yang bukan tujuannya ke siapa, karena jatuh di area steril sehingga didapati oleh petugas. Nah, memang tantangannya tidak mudah karena narkoba ini menjadi suatu kebutuhan yang luar biasa dan melibatkan banyak pihak dengan jaringan yang sangat rapi. Itu memang kita butuh kewaspadaan, butuh pengawasan untuk memastikan bahwa lapas rutan kita harus bersinar. Bersih dari Ya. narkoba.
terkait tadi yang ada melempar terus mendapati barang narkotika, kalau boleh tahu jenisnya apa ya? Yang dilempar itu sebagian besar ganja. Ya, sebagian besar ganja, tapi yang pihak kepolisian meminta kepada kita, bahkan BNN Kabupaten itu juga ada beberapa yang terkait juga dengan sabu. Sabu orangnya di dalam, tapi masih juga dikendalikan. Berarti di dalam lapas itu masih dikendalikan ya Pak? Ya, untuk beberapa yang kita identifikasi, tahun kemarin kan kita sudah memindahkan 5 orang ya ke Nusa Kambangan, langsung di lapas super maksimum security. Saya berharap itu bisa menjadi efek jerah untuk mereka ini. Ya, jadi supaya mereka tidak lagi memakai narkoba di dalam Ya. lapas ya Pak? Ya. Terkait hal itu Pak, apabila terjadi mungkin ada oknum dari lapas yang ternyata kedapatan dia juga ikut bermain dalam peredaran di dalam lapas, tindakan apa yang akan Bapak lakukan? Kita sudah sangat jelas gagasan dan ketentuannya, bahkan Menteri Hukum dan HAM sudah menegaskan bagi pejabat atau pegawai yang terlibat di lapas menggunakan narkoba atau mengedarkan narkoba itu pasti dipecat. Ya, tidak ada kompromi untuk mendapati jenis hukuman lain, hanya pasti dipecat. Seluruh staf petugas lapas yang baru Ya. masuk ataupun yang sudah, jangan coba-coba untuk Benar. melakukan peredaran gelap Benar. di dalam lapas ya, karena hukumannya adalah dipecat. Ya. Iya, terkait bersinar nih Pak, bersinar itu kan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM menjadi lingkungan yang bersih? Ya, jadi memang karena narkoba menjadi musuh bangsa, sehingga kita semua harus berperan melawan narkoba. Saya sebagai kepala kantor wilayah tidak juga memfokuskan ke lapas narkotika, tapi semua jajaran lapas dan juga kantor imigrasi, bahkan di kantor wilayah ini saya pastikan untuk semua harus bebas dari narkoba, karena semua sudah mendengar langsung penegasan dari Menteri Hukum dan HAM, sehingga kita berharap bahwa lapas Kanwil dan kantor-kantor imigrasi bebas dari narkoba ini harus menjadi komitmen kita bersama. Komitmen ini harus dibangun secara bersama dan semua harus konsisten untuk selalu mengawasi dan memberikan informasi-informasi yang tentu bisa memastikan bahwa lapas dan Kanwil serta Kanim itu semua harus bebas dari narkoba. Izin Pak, kita tanggal 22 Maret kemarin telah BNN baru memperingati hari ulang tahun yang ke-20 Pak. Mohon saran dan masukan agar BNN bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, selama ini BNN kan sudah bekerja sama dengan kami, cuma saya melihat bahwa tidak semua BNN di seluruh Indonesia ini yang didukung juga oleh pemerintah daerah. Betul. Karena tantangan kita yang terberat itu berkaitan dengan rehabilitasi. Pemerintah dan masyarakat juga tidak bisa menaruh harapan yang banyak bagi kita jajaran pemasyarakatan, karena narapidana narkoba yang menjadi pecandu dan pengedar ini kalau tidak direhab, kita tidak bisa memastikan perubahan sikap dan karakter dari warga binaan itu sendiri. Sehingga ya saya pikir Kanwil Hukum dan HAM Papua juga akan bersama-sama dengan BNN menyerukan betapa pentingnya pemerintah daerah harus membangun tempat rehabilitasi. Betul sekali. Sehingga mereka yang menjadi pengguna narkoba ini juga bisa mengalami tahapan proses rehabilitasi yang dilakukan. Saat ini lapas narkotika Doyo hanya bisa melakukan rehabilitasi terhadap 60 orang dari 100 yang harus direhab. Ini semua karena keterbatasan anggaran. Kalau
tempat rehabilitasi itu bisa dibangun juga oleh pemerintah daerah di bawah pengawasan BNN, saya pikir itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, ini memang perjuangan yang tidak mudah, tapi harus terus kita lakukan dan kita kerjakan. Nah, kita berharap dengan ulang tahun BNN yang ke-20 juga menjadi momen baru terhadap komitmen BNN sendiri dengan semua institusi penegak hukum dan juga pemerintah daerah. Nah, ini kan kalau kita memahami, kan BNN awalnya menegaskan bahwa 2015 ya, kalau tidak salah waktu saya masih jadi kepala divisi, itu Indonesia bebas narkoba. Nyatanya kan tidak juga, malah mengalami peningkatan. Nah, sehingga ini salah satu yang harus juga dibenahi menyangkut tempat rehabilitasi. Nah, saya pikir ini bisa didiskusikan, bisa diwacanakan. Misalnya, kami Kanwil Kemenkumham Papua juga memiliki LPKA. Nah, LPKA kita di Kerom itu kan hanya 21 anak-anak ya. Nah, kalau memang nanti ada bangunan lain yang dibangun dan kosong, saya pikir kita bisa bekerja sama. Bisa beberapa di antara mereka yang rehab bisa juga kita tempatkan di sana. Nah, itu bisa dikomunikasikan. Sama seperti ketika saya di Kalimantan Tengah. Nah, karena di Kalimantan Tengah itu BNN punya sel sendiri. Dia punya sel sendiri, dia punya tempat rehab sendiri. Nah, jadi kalau mereka yang dalam pengawasan kita di lapas dianggap sebagai high risk dan selalu mempengaruhi warga binaan yang lain, ya saya tinggal mengkomunikasi dengan kepala BNN waktu itu Pak Sumirat ya. Nah, tinggal kita pindahkan dulu, titip sementara di BNN biar ada efek jerah di sini. Supaya tidak mempengaruhi lagi yang lain ya Pak. Benar, upaya untuk memutus jaringan ini kan yang menjadi solusi penting. Betul sekali. Untuk bisa kita lakukan. Nah, yang kedua, ya saya berharap juga kan BNN sering menyampaikan bahwa ada informasi keterlibatan warga binaan kita. Nah, saya pikir kami untuk semua anak muda masyarakat di tanah Papua, mari jauhi dirimu dari bahaya dan pencemaran. Papua hari ini kita melihat banyak sekali sudah terjadi peredaran dalam narkoba, baik ganja, sabu-sabu, yang sangat memprihatinkan. Di tempat-tempat tertentu, di lingkungan-lingkungan tertentu, kita lihat banyak anak-anak muda yang sangat beringas, tidak patuh kepada orang tua, dan melakukan hal-hal menurut keinginan mereka sendiri karena pengaruh dan bahaya dari ancaman narkoba. Itu mari kita semua harus berperan melawan narkoba. Keluarga yang mengetahui anak atau saudaramu terlibat narkoba, jangan takut untuk menyampaikan kepada semua pihak termasuk BNN, biar yang bersangkutan bisa direhabilitasi. Kita membangun Papua dengan pastikan bahwa kita harus bebas dari narkoba, karena pembangunan di tanah Papua membutuhkan kita semua yang memiliki jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, dan juga bisa berproduktivitas yang baik untuk memberikan kontribusi yang baik. Kalau kau merupakan penyalahguna atau kau punya teman, kau punya adik, kau punya tetangga, kau punya saudara, jangan takut untuk datang ke kantor BNN Provinsi Papua, dan kita tidak akan memakan kalian. Dan ingat, rehabilitasi itu gratis. Kau andalan, work on drugs.